Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Risha Fitri. Nama saya Nabila Pasmalia. Nama saya Michael Rizky Tansa. Nama saya Rishid Madian Azara. Nama saya Azza Taila. Nama saya Imanul Rahman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angket disebut dengan pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban dari setiap pertanyaan. Angket sama dengan kuesioner, yaitu suatu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang terpilih melalui daftar pertanyaan. Jenis angket penelitian berdasarkan dari cara menjawab yaitu ada 3. Pertama, angket penelitian terbuka atau open questionnaire. Jenis kuesioner ini maksudnya adalah responden dapat menjawab dengan kalimatnya sendiri seperti soal uraian atau isian. 2. Angket penelitian tertutup atau closed questionnaire. Jenis kuesioner atau angket ini maksudnya adalah responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan seperti multiple choice atau pilihan ganda. 3. Kombinasi angket penelitian tertutup dan terbuka atau angket semi terbuka. Kombinasi antara angket penelitian terbuka dan angket penelitian tertutup ini di dalamnya terdapat pernyataan yang bersifat bebas dijawab dan responden, dan ada juga pertanyaan yang tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Jenis angket penelitian berdasarkan dari jawaban yang diberikan. 1. Angket penelitian langsung. Angket penelitian langsung adalah angket penelitian yang di dalamnya berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan personal atau pribadi responden, ada relevansi dengan penelitian. 2. Angket penelitian tidak langsung. Angket penelitian tidak langsung adalah angket penelitian yang di dalamnya berisi daftar pertanyaan tentang orang lain yang dijawab oleh responden. Jenis angket berdasarkan dari bentuknya. Kuesioner pilihan ganda atau sama dengan kuesioner tertutup. Jenis kuesioner di mana responden memilih jawaban yang sudah tersedia. 2. Kuesioner isian sama dengan kuesioner terbuka. Jenis kuesioner di mana responden diberi kesempatan menjawab menurut pendapatnya. Checklist. Jenis kuesioner di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek atau centang pada kolom tersedia. Rating scale atau skala bertingkat. Jenis kuesioner berupa pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Jenis angket penelitian berdasarkan distribusi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah telepon questionnaire. Jenis angket atau kuesioner penelitian ini adalah dengan cara peneliti melakukan panggilan via telepon kepada responden untuk mengumpulkan jawaban atau pendapat mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah komputer kuesioner. Jenis angket atau kuesioner penelitian ini dengan cara peneliti mengirimkan kuesioner menggunakan media online, email, atau secara daring. Contohnya adalah G-Form. Yang ketiga adalah mail kuesioner. Jenis angket atau kuesioner penelitian ini dengan cara peneliti mengirimkan surat atau kuesioner yang bersifat fisik. Kemudian setelah selesai diisi oleh responden, surat tersebut dapat dikirim kembali ke peneliti. Yang keempat adalah in-house questionnaire. Jenis angket atau kuesioner penelitian ini dengan cara peneliti mengunjungi rumah atau tempat kerja responden yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kelebihan angket: 1. Tidak memerlukan kehadiran peneliti. 2. Dapat dibagikan secara serentak. 3. Waktunya fleksibel tergantung waktu senggang responden. 4. Setiap responden dapat menerima pertanyaan yang sama. 5. Pengisi angket tidak harus menyertakan nama atau anonim sehingga bisa menjelaskan jawaban secara gamblang. Kelemahan angket adalah: 1. Responden sering tidak teliti dalam menjawab atau mengisi angket tersebut. 2. Sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden adalah tepat. 3. Penggunaannya sangat terbatas, yaitu hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. 4. Pernyataan dan pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. 5. Sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden mengembalikan angket yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pertanyaan dalam angket. 1. Hindari pertanyaan yang tidak bersifat terlalu umum. 2. Setiap pertanyaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas, singkat, tepat, dan mudah dimengerti oleh responden. 3. Hindari membuat pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban. 4. Buatlah pertanyaan yang tepat sasaran.
Sekian penjelasan mengenai angket dari kami. Kalau ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.